Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikrianto dengan NIM 2020 12014. Di sini saya ingin merangkum materi interoperabilitas dari materi 1 hingga 7. Isinya akan saya sampaikan sekarang. Pertama, apa itu interoperabilitas? Interoperabilitas berasal dari kata Inggris yaitu interoperable, yang menurut Kamus Oxford berarti mampu saling bertukar informasi. Dalam konteks sistem komputer, interoperabilitas adalah kemampuan dua atau lebih sistem atau komponen untuk bertukar menggunakan informasi yang telah ditukar. Skenario interoperabilitas bisa saya sampaikan sebagai berikut. Ada dua orang dari suku, tradisi, budaya, dan bahasa berbeda harus bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tanpa memahami bahasa satu sama lain. Kalau dalam sistem ini ada dua aplikasi dengan sistem operasi, bahasa pemrograman, dan database yang berbeda harus berinteraksi untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Interoperabilitas memiliki manfaat, yaitu manfaatnya adalah: 1. Integrasi sistem, memungkinkan berbagai aplikasi dan platform teknologi untuk bekerja bersama dengan lancar. 2. Efisiensi operasional, mempermudah berbagi dan mengakses data, mengurangi duplikasi data dan proses manual. 3. Kolaborasi yang baik, meningkatkan efektivitas kolaborasi antara organisasi, departemen, atau sistem yang berbeda. 4. Fleksibilitas, memungkinkan organisasi memilih sistem dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 5. Keamanan, meningkatkan keamanan dengan memungkinkan pertukaran data yang terenskripsi. 6. Biaya, menghemat biaya dengan mengurangi duplikasi data dan meningkatkan efisiensi operasional. 7. Inovasi, merangsang inovasi dan mengembangkan solusi baru melalui integrasi sistem yang lebih mudah. Dari beberapa manfaat tersebut, interoperabilitas juga memiliki masalah yang harus dihadapi, yaitu: 1. Kesulitan integrasi. Integrasi sistem yang berbeda bisa rumit dan memakan waktu. 2. Kesenjangan teknologi. Perbedaan teknologi, standar, atau platform dapat menyulitkan pertukaran data. 3. Kerentanan keamanan, meningkatkan risiko serangan dengan memperluas akses dan pertukaran data. 4. Kompleksitas manajemen, semakin banyak sistem yang berintegrasi, semakin kompleks manajemennya. 5. Ketergantungan pada vendor, bergantung pada standar atau teknologi tertentu dapat mengikat organisasi dengan vendor tertentu. 6. Kesulitan pemantauan, memantau kinerja interoperabilitas dan mengidentifikasi masalah bisa menjadi tantangan tersendiri. Lingkup area interoperabilitas. Interoperabilitas penting di berbagai bidang, di mana sistem, aplikasi, perangkat, atau entitas perlu berkomunikasi dan berkolaborasi. Beberapa area umum meliputi: 1. Teknologi informasi atau TI. Ini integrasi perangkat lunak, jaringan, infrastruktur cloud, dan perangkat keras. 2. Keuangan dan pembayaran, pertukaran data antara lembaga keuangan, bank, penyedia layanan pembayaran, dan infrastruktur pembayaran. 3. Kesehatan dan medis, pertukaran informasi pasien antara rumah sakit, klinik, dokter, dan sistem rekam medis elektronik. 4. Pemerintah dan layanan publik, pertukaran data antara lembaga pemerintah, badan publik, dan penyedia layanan publik. 5. Transportasi dan logistik, optimalisasi pengiriman barang dan mobilitas melalui interaksi antara sistem manajemen lalu lintas, logistik, dan armada. 6. Pendidikan dan pelatihan, integrasi antara sistem manajemen pembayaran, aplikasi, e-learning, dan platform pembelajaran. 7. Internet of Things atau IoT, komunikasi antara perangkat IoT, sensor, dan sistem kontrol untuk mengumpulkan dan analisis data. 8. Pertanian dan lingkungan, pertukaran data antara sensor cuaca, sistem irigasi, perangkat pertanian, dan infrastruktur lingkungan. Untuk menggunakan interoperabilitas ada manajemen yang perlu diperhatikan, yaitu: 1. Identifikasi kebutuhan,
mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan interoperabilitas berdasarkan pemahaman sistem yang terlibat dan proses bisnis. 2. Pemilihan standar dan protokol. Memilih standar, protokol, dan format data yang sesuai untuk memastikan kompatibilitas sistem yang berbeda. 3. Implementasi API. Menggunakan API untuk memungkinkan komunikasi dan berbagi data antara sistem atau aplikasi yang berbeda. 4. Pengembangan middleware. Middleware membantu dalam komunikasi dan pertukaran data antara berbagai aplikasi atau sistem. Penerapan integrasi data. 5. Menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu tampilan atau format yang konsisten untuk memudahkan berbagai dan akses data. 6. Pengujian dan validasi. Pengujian dan memvalidasi interoperabilitas sebelum peluncuran penuh untuk memastikan kinerja optimal. 7. Pemantauan dan pemeliharaan. Memantau kinerja sistem dan melakukan pemeliharaan secara teratur untuk memastikan interoperabilitas yang efektif. Interoperabilitas memiliki beberapa aspek kunci, yaitu 1. Standar. Standar teknis seperti protokol komunikasi, format data, dan API yang diakui secara luas. 2. Teknologi. Infrastruktur teknis termasuk perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan protokol komunikasi. 3. Semantik. Konsistensi pemahaman dan interpretasi informasi yang ditukar antara sistem. 4. Proses. Keselarasan proses atau alur kerja antara entitas atau organisasi yang berinteraksi. 5. Keamanan. Pertukaran data dan informasi yang aman, termasuk perlindungan data, autentikasi, otorisasi, dan kontrol akses. 6. Manajemen. Struktur organisasi, kebijakan, dan kerangka kerja mendukung interoperabilitas. Dengan memperhatikan dan memperkuat aspek-aspek ini, organisasi dapat mengembangkan strategi interoperabilitas yang kokoh dan berkelanjutan, memastikan pertukaran informasi dan integrasi sistem berjalan lancar dan efisien. Di sini saya akan memberikan contoh kasus. Di sini contoh kasusnya adalah di bidang kesehatan dan medis. Ini pengantar teknologi informasi kesehatan. Teknologi informasi kesehatan atau healthcare information technology merujuk pada penggunaan teknologi informasi dalam perawatan kesehatan untuk meningkatkan efisiensi, kualitas, dan aksesibilitas layanan kesehatan. Ini mencakup pengelolaan informasi kesehatan, pertukaran data, mendukung pengambilan keputusan klinis, dan peningkatan pengalaman pasien. Siklus informasi. Tujuan utama pertukaran data memfasilitasi akses yang lebih mudah dan efisien terhadap informasi kesehatan bagi penyedia layanan kesehatan dan pasien. Terus mengapa kita membutuhkan komunikasi? Ini adalah untuk koordinasi antara perawat, keselamatan pasien itu tersendiri, pengambilan keputusan yang tepat oleh dokter, pendidikan pasien, atau lebih tepatnya ini seperti memberikan informasi kepada pasien mana yang harus dilakukan dan tidak, hubungan dengan pasien, dan pelapor dan pertukaran informasi. Ini untuk antara dokter atau antara rumah sakit atau klinik. Komunikasi dimulai dengan pertukaran pengamatan yang direpresentasi sebagai data. Transportasi data menjadi informasi yang merupakan pengetahuan dan konteks data yang harus dikomunikasikan selama transaksi untuk membuat keputusan yang tepat dan menghindari bahaya bagi pasien. Motif bekerja sama. Untuk motifnya ini adalah untuk memperbaiki kualitas perawatan. Informasi medis pasien dapat diakses oleh berbagai penyedia layanan kesehatan yang terlibat, memungkinkan keputusan yang tepat yang lebih baik dan perawatan yang terkoordinasi dan tepat waktu. Efisiensi operasional. Mengurangi duplikasi data, mengurangi tes dan kesalahan administrasi lainnya. Meningkatkan keselamatan pasien.
mengidentifikasi potensi kontraindikasi obat dan mengurangi kejadian medikasi yang salah, pengalaman pasien yang lebih baik, perawatan lebih terkoordinasi, responsif, dan personal, meningkatkan kolaborasi, mendorong kerjasama antara penyedia layanan kesehatan, lembaga kesehatan, dan sistem informasi kesehatan, meningkatkan penelitian dan analisis. Data kesehatan terintegrasi mendukung penelitian dan pengembangan terapi baru. Di sini ada istilah dan konsep kuncinya. Interoperabilitas, kemampuan dua antara lebih sistem untuk bertukar dan menggunakan informasi yang telah tukar. Di sini ada interoperabilitas semantik, memastikan dan kesehatan dapat dipertukarkan dan diproses secara efisien melalui format yang sama. Contohnya dalam kasus bidang kesehatan ada dua sistem rumah sakit yang menggunakan format yang berbeda, contohnya XML dan JSON. Harus mencapai kesepakatan tentang format yang digunakan. Jadi kedua rumah sakit ini harus melakukan kesepakatan mau pakai XML atau JSON. Ada juga interoperabilitas semantik. Ini contohnya memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan memiliki makna yang sama sebagai platform. Contohnya, sistem yang menggunakan kode diagnosis internal harus memetakan kode ke standar ICD-10 untuk memastikan informasi dapat dipertukarkan dengan benar. Interoperabilitas juga memiliki tingkatan untuk di rumah sakit ini. Contohnya interoperabilitas teknik rendah, menggunakan metode sederhana untuk pertukaran data seperti email, FTP, atau CSV. Yang nggak tahu CSV itu adalah format Excel. Atau interoperabilitas teknik tinggi, menggunakan teknologi canggih dan protokol komunikasi kompleks seperti HL7, VHIR, dan DICOM. Metode dan teknologi untuk pertukaran data teknik tinggi antara lain ada beberapa, yaitu standar, adopsi standar pertukaran data kesehatan seperti HL7, VHIR, dan DICOM. API atau Application Programming Interface, mengintegrasikan sistem kesehatan dengan aplikasi pihak ketiga. Integrasi middleware, mengintegrasikan berbagai sistem dan perangkat kesehatan menjadi satu platform terpadu. Protokol komunikasi aman, melindungi data sensitif selama pertukaran dengan menggunakan HTTPS atau VPN. Big data dan analisis, menganalisa dan memproses volume besar data kesehatan untuk mengidentifikasi pola dan tren. Di sini ada lapisan protokol interoperabilitas. Protokolnya ada beberapa, yaitu standar data yang menggunakan standar yang diakui untuk format struktur data kesehatan seperti HL7 dan VHIR. Privasi dan keamanan, memastikan pertukaran data dipertukarkan dengan aman dan sesuai dengan regulasi privasi seperti IPAA dan GDPR. Komunikasi antar perangkat, mendukung komunikasi antara berbagai perangkat medis. Integrasi sistem, memungkinkan integrasi yang mulus antara berbagai sistem informasi kesehatan. Interoperabilitas antar lembaga, memfasilitasi pertukaran data antara berbagai lembaga kesehatan. Itu ada ASTM internasional atau ASTM internasional, awalnya itu namanya adalah American Society for Testing dan Material, adalah organisasi internasional yang mengembangkan dan menerbitkan standar sukarela untuk berbagai produk layanan material termasuk di bidang teknik, ilmu material, kesehatan, dan keselamatan lingkungan. Didirikan pada tahun 1898 di Amerika Serikat, awalnya untuk mengatasi masalah di bidang kereta api dan sekarang menyediakan standar untuk hampir di setiap industri dan teknologi. Bidang utama di ASTM ini memiliki bidang utama, yaitu material dan pendukung material, konstruksi dan bangunan, peralatan dan teknologi, kesehatan dan keselamatan, lingkungan dan energi, minyak dan gas, transportasi, pendidikan, dan pelatihan. Di sini ada juga HL7 International. HL7 ini adalah
organisasi nirlaba yang mengembangkan standar komunikasi dalam industri kesehatan untuk memfasilitasi pertukaran informasi kesehatan elektronik atau EHI antara sistem yang berbeda di fasilitas kesehatan. Sejarah dan pengembangannya didirikan pada tahun 1987 oleh Dr. Ed Hammond. Diperkenalkan HL7 versi 2 itu diperkenalkan pada tahun 1989 menjadi standar pertama dalam pertukaran data kesehatan. Pada 2000-an diperkenalkan HL7 versi 3 dengan pendekatan modular dan berorientasi pada objek, tetapi kurang populer karena kompleksitasnya. Dan muncullah HL7 VHIR, Fast Healthcare Interoperability Resource, diperkenalkan pada tahun 2014 untuk menyederhanakan pertukaran data kesehatan dan fasilitasi integrasi cepat antar aplikasi kesehatan. VHIR ini diakui luas dengan anggota dan kontribusi dari berbagai negara. Untuk standar utamanya itu memakai dua, yaitu HL7 versi 2 dan HL7 yang VHIR. Yang VHIR ini menggunakan standar modern yang dirancang untuk pertukaran data kesehatan berbasis web menggunakan struktur data sederhana dan API RESTful. HL7 versi 2 ini diperkenalkan. Saya akan menjelaskan sejarah HL7 versi 2 secara singkat saja. HL7 versi 2 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu dan telah mengalami banyak pertambahan dan pembaruan. Format pesan HL7 versi 2 terdiri dari segmen yang masing-masing berisi informasi spesifik seperti data pasien, diagnosa, prosedur. Pesan ini diatur secara hierarki dengan segmen-segmen yang disusun dalam urutan tertentu dan membentuk pesan yang lengkap. HL7 versi 2 sering menggunakan kode standar seperti ICD untuk diagnosa, CPT untuk prosedur, dan LOINC untuk untuk hasil laboratorium, memudahkan pertukaran informasi. HL7 versi 2 ini memiliki implementasi dan tantangan yang tersendiri. Meskipun standar HL7 versi 2 konsisten, implementasinya dapat bervariasi antara organisasi dan vendor, yang menimbulkan tantangan dan dalam integrasi antar sistem yang berbeda. Walaupun HL7 versi 2 masih banyak digunakan, ada upaya yang perbarui dan meningkatkan standar dengan memperkenalkan HL7 VHIR yang lebih ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan. Ya, untuk HL7 VHIR ini adalah standar yang lebih modern dan fleksibel yang dirancang untuk memfasilitasi pertukaran data kesehatan berbasis web. VHIR menggunakan struktur data yang lebih sederhana dan API untuk memungkinkan integrasi yang lebih mudah antara aplikasi kesehatan. Ini dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih menarik bagi banyak organisasi dan dalam industri kesehatan dibandingkan dengan HL7 versi 2. Standarnya penggunaan kode event. Kode event HL7 ini memberikan informasi tentang tindakan atau operasi yang dilakukan terhadap data atau entitasnya dalam pesan. Kode event ini biasanya terdapat dalam segmen MSH (Message Pager) dan membantu dalam memastikan bahwa HL7 dapat interoperabilitas dengan benar oleh penerima. Contoh kode termasuk ADT, Admit, Discharge, Transfer, ORM, Order Message, dan ORO, Observation Result. VHIR memiliki konsep. Konsep VHIR adalah VHIR menggabungkan aspek keberhasilan dari standar HL7 versi 2, versi 3, dan CDA setelah memanfaatkan teknologi web. VHIR menggunakan model inti yang terbatas di mana segala metodologi ekstensi standar. Hal ini memungkinkan pelaksanaan untuk berkonsentrasi pada aspek-aspek penting dari sumber daya dan cepat mendapatkan solusi. Elemen dan hierarki
Iya, Vihir mencakup berbagai jenis data dan memastikan setiap sumber daya opsional terdiri dari deskripsi tekstual serta kemungkinan penggunaan identifikasi internal sumber daya dan melampirkan metadata tambahan. Atribut sumber daya terkait dengan sumber dan referensi atau dasar atribut lanjut sebagai elemen backbone atau secara langsung pada tipe data tertentu. Penggunaan Vihir menggunakan tipe data yang selaras dengan standar XML, termasuk tipe data primitif dan kompleks. Kosakata yang mengikat ditetapkan untuk setiap elemen dalam sumber daya menggunakan URL yang mudah terbaca oleh manusia untuk mengakses konten nilai. Model kematangan Vihir adalah ukuran untuk probabilitas terbaliknya sumber daya. Slicing adalah mekanisme untuk menambahkan ketepatan lebih lanjut ke elemen rekursif di Vihir yang digunakan bersama dengan penciptaan ekstensi untuk membangun profil yang diperlukan. Vihir juga mendefinisikan satu sumber daya inti untuk tujuan tertentu seperti data elemen, struktur, operasi, parameter pencarian, nilai set, dan sistem penamaan. Kesesuaian dan implementasi Vihir. Kesesuaian dalam Vihir mengacu pada kemampuan sistem untuk memenuhi profil sumber daya yang diharapkan. Sumber daya kesesuaian digunakan untuk menggambarkan kemampuan sistem dan memastikan bahwa vendor menyediakan profil dan sumber kesesuaian wajib. Menggunakan sumber daya kesesuaian secara eksplisit membantu dalam membangun ketentuan dan memastikan probabilitas. Sekian itu rangkuman materi dari materi 1 sampai 7 di mata kuliah probabilitas. Apabila ada kurang dan apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.